Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Najwa Balkis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah dan Sistem Politik Indonesia. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemahaman saya terhadap sejarah dan juga sistem politik di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam sejarah sistem politik yang ada di Indonesia, sebaiknya kita mengetahui apa itu sistem politik. Di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai sistem politik. Yang pertama, menurut Miriam Budiardjo, konsep politik dipakai dalam keperluan analisis karena sistem bersifat abstrak. Pada dasarnya, sistem politik merupakan serangkaian struktur dan proses yang saling berkaitan yang menjalankan alokasi nilai-nilai kekuasaan secara sah atau bisa disebut otoratif. Yang kedua, menurut Rusadi Kantaprawira, sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan juga fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Kemudian yang ketiga, menurut Robert A. Dahl, sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan-hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, kontrol, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang. Nah, di sini saya juga memiliki pendapat. Apa itu sistem politik? Sistem politik menurut saya sendiri merupakan sebuah peraturan yang terstruktur dan terintegrasi dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan dalam memiliki kekuasaan atau mencapai tujuan lain dalam bidang-bidang politik dalam bernegara agar terciptanya kehidupan politik yang baik. Lalu kita akan masuk ke dalam sejarah sistem politik yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada sistem kerajaan. Pada masa ini bisa disebut juga dengan masa prakolonial, karena masa ini dijalankan sebelum bangsa asing menjajah Indonesia. Biasanya, pada sistem ini, negara atau wilayah biasanya akan dipimpin oleh seorang raja. Dalam pemerintahan kerajaan, pengangkatan kepala negara didasarkan atas garis keturunan. Biasanya kita sebut dengan monarki atau kepemimpinan vertikal. Semua peraturan yang dibentuk oleh raja yang menguasai wilayah tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat yang bernaung di dalam wilayah. Lalu, yang kedua, ada sistem masa kolonial. Di masa ini, Indonesia berada dalam masa jajahan bangsa asing, di mana bangsa asing datang untuk menduduki wilayah yang ingin dijajah. Sistem perwakilan politik pada masa itu berlaku sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh bangsa yang menjajah Indonesia pada masa itu. Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia pernah dijajah oleh berbagai bangsa seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Jepang, dan lainnya. Yang ketiga ada sistem demokrasi liberal. Pada sistem ini, demokrasi menempatkan badan legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Di masa ini pula, pemerintah sudah mulai royal pada rakyat dan memungkinkan semua tuntutan atau aspirasi masyarakat dijalankan dengan bebas dan didengarkan oleh pemerintah. Lalu kita akan masuk kepada sistem yang keempat, yaitu sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin bisa juga disebut dengan sistem otoriter. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat hanya pada pemimpin negara. Pada masa ini pula, keterlibatan militer sangat kuat. Sistem ini berlangsung selama tahun 1957 sampai dengan 1965. Kemudian, yang kelima atau yang terakhir, sistem demokrasi Pancasila. Pada masa ini,
sudah mulai terjadi kelonggaran dalam sistem politik yang ada di Indonesia. Aspirasi masyarakat sudah mulai dengar dan lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Pada masa ini pula, nilai Pancasila sangat dijunjung tinggi dan sistem ini merujuk pada sistem kelembagaan yang sistematis. Dari pembahasan yang tadi dapat kita tarik kesimpulan sejarah dan sistem politik Indonesia membahas tentang pendekatan dalam analisis sistem politik dari masa ke masa yang di dalamnya selalu mengenai sosialisasi budaya, ekonomi, dan semua yang berkenaan dengan politik di Indonesia. Sistem politik harus cepat beradaptasi terhadap perubahan dan dinamika yang berlangsung. Pemilihan kebijakan yang tepat tergantung pada pemerintah dan sistem politik yang sedang berjalan. Dan pengambilan keputusan juga harus dipertimbangkan dari berbagai aspek positif dan juga negatif, agar dapat membangun sistem politik Indonesia yang baik dan terintegrasi dengan baik pula. Nah, sampai di sini saja pembahasan dan ilmu yang dapat saya bagi kepada teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.